Guys, kembali lagi bersama saya Irfan Sodikin. Di kesempatan video kali ini kita akan setting beberapa settingan-settingan wajib di Poco C75. Nah, buat teman-teman nih yang sudah punya Poco C75 nih ya, udah pada setting belum guys? Yang belum setting wajib banget nih settingannya, karena bikin HP kita makin smooth, makin enak, makin ringan, dan makin mantap pokoknya kita gunakannya. Jadi kalau belum kita setting HP Poco C75 ini semu berat gitu dan agak berat gitu ya kita pakainya. Tapi kalau sudah setting HP-nya bakal makin smooth, makin lancar, dan makin gacor pokoknya guys. Nah, buat teman-teman yang belum setting wajib banget pokoknya setting ya. Daripada penasaran, mending kita akan setting bareng-bareng guys. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP 1 sampai 3 jutaan, teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini guys. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang lagi cari HP buat THR-an guys. Oke, kita langsung aja ke settingannya cuy. Oke teman-teman, ini di HP-nya Poco C75. Buat teman-teman yang sudah punya, langsung aja kita gas ke beberapa settingannya guys. Jadi di sini saya punya beberapa settingan ya, kurang lebih 19 settingan yang akan kita setting di HP ini. Yang pertama kita akan setting layar 1 atau layar 0. Nah, teman-teman, jadi buat HP bawaan di si Poco ini ada di sini ada halaman sini ya, atau iklan-iklan di sini. Jadi kalau nanti kita kepencet atau ke jadi kemana daik pokoknya Maya, jadi kita akan matikan aja layar 1 ini atau layar 0 ini. Jadi biar langsung ke layar utama. Cara menghilangkannya teman-teman tinggal cubit aja layarnya di sini. Setelah dicubit di sini, masuk ke pengaturan sini, tek. Setelah masuk kita pilih lainnya, di lainnya sini, di sini ada layar 1. Di layar 1 sini kita pilih ke tidak ada dari app Paul ya, jadi ke tidak ada. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Sekarang sudah gak ada ya, sudah gak bisa tuh set ya, sudah gak bisa. Oke, itulah settingan yang pertama. Kita lanjut ke settingan yang kedua teman-teman. Untuk settingan yang kedua kita akan mengaktifkan ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, jadi biar teman-teman kalau mematikan layar itu gak harus ke sini bolak-balik ya. Jadi tinggal ketuk-ketuk aja di sini, nanti layarnya bakalan mati ya. Biar enak ya, biar gak bolak-balik jempol kita ya, ibu jari kita. Jadi kita langsung aja setting ke settingan yang kedua. Cubit lagi layarnya, masuk ke sini. Setelah masuk ke sini pilih ke lainnya lagi. Setelah masuk ke lainnya sini, di sini ada ketuk layar 2 kali untuk mengunci. Nah, ya ini kita aktifkan, teman-teman ya. Nah, kalau ini sudah aktif, ini sekalian juga kita matikan isi tempat apel yang di-uninstall. Nah, ini juga kita matikan. Jadi yang ini hidupkan, yang ini matikan ya. Coba kita tes ya sekarang. Mati ya. Nah, sudah mati ya, tapi untuk yang satu ini kita belum bisa mengaktifkan dengan ketuk 2 kali ya. Jadi baru bisa buat mematikan aja nih. Kalau mematikan sudah bisa, tapi untuk menghidupkan kagak bisa. Jadi kita akan aktifkan juga untuk menghidupkannya guys. Ya, itu yang ketiga settingan untuk menghidupkannya guys. Caranya kita masuk lagi ke pengaturan ya, pengaturan HP biasa. Setelah masuk ke pengaturan, pilih layar kunci. Setelah masuk di layar kunci, di sini ada ketuk 2 kali untuk membangunkan ya. Yang tadi mau untuk menidurkan, sekarang untuk membangunkan. Nah, kita hidupkan aja di sini. Kita coba tes sekarang ya. Ketuk mati, ketuk hidup. Ketuk mati, ketuk hidup. Oke, mantap ya. Lanjut guys ke settingan yang ketiga, yang keempat ya. Lanjut ke settingan yang keempat cuy. Untuk settingan yang keempat yaitu kita akan menampilkan beberapa laci yang masih tersembunyi di sini, teman-teman ya. Karena untuk tombol-tombol di sini ini belum muncul semuanya, teman-teman ya. Sebenarnya di sini masih banyak tombol-tombol yang masih disembunyikan. Jadi kita akan tampilkan semuanya. Caranya teman-teman tinggal buka laci di sini, tarik ke bawah, geser ke sini. Di sini ada ubah nih ya. Ubah, dan di bawah sini ini tombol-tombol yang belum dipunculkan seperti NFC, lokasi, layar kunci, kecerahan otomatis, dan sebagainya. Caranya kita akan tarik ke sini, tekan, tarik ke sini ya. Nih, tekan, tarik ke sini, tekan, tarik ke sini. Terus kita tekan lagi, tarik ke sini, tekan lagi, tarik ke sini. Kalau bisa semuanya, kita semuanya aja. Nih ya, set, tarik ke sini, tarik ke sini. Satu lagi. Nah, sekarang sudah muncul semuanya teman-teman, sudah masuk semuanya. Kalau sudah, kita pilih selesai. Dan sekarang tombol-tombolnya sudah tampil semua di sini teman-teman ya, tuh. Seperti NFC yang tadinya tersembunyi sekarang sudah ada ya. Beberapa tombol penghemat daya juga sudah muncul guys. Oke, itulah settingan yang keempat guys. Kita lanjut ke settingan yang kelima teman-teman ya. Untuk settingan yang kelima yaitu kita akan menyeting keyboard teman-teman ya. Nah, untuk keyboard bawaan di sini kita ngetiknya gak enak teman-teman ya. Jadi kalau untuk keyboard bawaan kita mau ngetik itu suka ada saran di sini ya. Jadi mau ngetik itu suka salah gitu ya. Nah, makanya biar gak salah ya, biar enak ngetiknya dan biar lebih smooth, lebih enak, lebih responsif, teman-teman bisa
setting keyboard bawaan ini. Masuk aja ke sini nih ya, ke titik 4 di sini. Lanjut masuk ke pengaturan paling bawah. Setelah masuk pengaturan kita pilih masukan ya, pilih masukan. Baris nomor di sini belum diaktifkan ya. Jadi biar kalau mau ngetik nomor kita nggak harus bolak-balik, kita aktifkan baris nomornya. Terus di sini tombol bahasa udah matikan, tekan nama untuk simbol. Ini hidup spasi otomatis ini kita matikan. Koreksi otomatis kita matikan juga. Tampilkan saran koreksi matikan. Kapital otomatis kita matikan. Masuk ke menu canggih ya. Di canggih sini, di sini getar satu kali ditekan kita matikan juga getarnya biar enak teman-teman ya. Jadi kalau di sininya gak bisa berarti harus di tulisannya ya matikannya. Terus muncul satu tombol ditekan, ini gak apa-apa kita matikan juga. Ini pengetikan isyarat udah hidup, ini hidup. Oke, dan untuk ke bawahnya ini udah hidup ya, biarin aja begini nih ya, samain aja nih untuk pengaturannya. Nah sekarang kita tes teman-teman ya, dan untuk teman-teman yang mau ganti temanya juga bisa nih ke sini ya. Masuk aja ke sini ke papan ketik saya, teman-teman di sini bisa ubah ya gambarnya atau warnanya nih. Oke, kalau sudah teman-teman kita coba tes. Nah sekarang sudah makin enak teman-teman ya, getar sudah gak ada, pengetikan udah lebih cepat, baris angka sudah muncul, dan keyboardnya udah kagak ada saran lagi guys. Jadi lebih mantap dan lebih enak kita ngetiknya kalaupun mau ngetik cepat teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang ke-6 teman-teman ya. Untuk settingan yang ke-6 yaitu kita akan mengaktifkan mode satu tangan, karena HP Poco C75 ini layarnya gede banget teman-teman ya, dibanding dengan HP-HP lain ini layarnya paling gede. Nah jadi biar kalau kita lagi kagok gitu ya, tangan gak nyampe ke atas, jadi kita bisa mengaktifkan mode satu tangan. Caranya teman-teman masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, pilih ke menu setelan tambahan ya, setelan tambahan. Di setelan tambahan di sini ada mode operasi satu tangan. Nah teman-teman bisa aktifkan aja di sini ya, aktifkan. Jadi kalau misalkan kita lagi apa ya, misal kita lagi di sini teman-teman ya, nih di suatu aplikasi teman-teman mau dikecilin, tinggal tekan dari tengah sini, geser ke sini ya, set, nih jadi kecil ya, jadi nanti layarnya segede gini, tuh ya. Jadi kita bisa operasikan di layar menjadi kecil teman-teman ya. Oke, itulah settingan yang ke-6. Kita lanjut ke settingan yang ke-7 teman-teman ya. Nah untuk settingan yang ke-7 kita akan mengatur tombol navigasi di sini. Nah buat teman-teman yang tombol navigasinya hilang, mau dipunculin seperti ini, atau yang sudah muncul seperti ini mau dihilangkan, bisa teman-teman ya. Teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman pilih ke ini nih, layar utama nih ya, layar utama. Di layar utama sini, di sini teman-teman bisa pilih ini nih, navigasi sistem teman-teman ya, navigasi sistem. Nah kalau teman-teman mau dihilangin tombolnya, pilih yang gerak ya. Oke, nah sekarang tombolnya kagak ada teman-teman ya. Tuh tombolnya jadi gak ada tombol navigasinya, tapi untuk teman-teman yang mau ditampilkan tombolnya bisa pilih ke sini. Nah ini siapa tahu teman-teman ada yang mau ubah gitu teman-teman ya. Kalau gak mau diubah, udah nyaman dengan bawaan, kita langsung ke settingan yang berikutnya. Nah buat teman-teman yang sudah ada tombolnya seperti ini, karena untuk bawaan di sini masih ada getar-getarnya ya. Jadi kalau kita mau kembali atau mau nyentuh itu kurang enak ya, kalau ada getarnya ngabret gitu ya. Jadi kita akan hilangin getar navigasi ini guys. Caranya kita masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman pilih ke suara dan getar nih. Suara dan getar, di suara dan getar gulir ke bawah ya. Ini di sini ada getar saat ketuk ya. Nah, kita pilih ke mati aja. Nah, sekarang kita tes. Nah, guys, sekarang udah makin smooth, guys. Beneran ya, yang tombolnya masih ada getarnya, coba matikan getarnya, ini tombolnya jadi makin semut dan makin enak kita gunakannya guys. Jadi getarnya gak ada. Lanjut guys ke settingan yang ke-9. Nah, untuk settingan yang ke-9 ya, kita akan mengatur background ya nih. Jadi buat teman-teman yang sudah suka dengan dengan wallpaper, misalkan teman-teman sudah ganti wallpaper yang menurut teman-teman bagus gitu wallpapernya, tapi pas masuk ke menu wallpapernya malah hilang jadi hitam seperti ini. Nah, jadi biar tetap kelihatan wallpapernya saat masuk ke menu juga, teman-teman bisa aktifkan begini ya. Cubit lagi layar nih ya, di layar utama ya, di layar utama di sini nih, cubit lagi layar, masuk ke pengaturan sini, pilih ke lainnya. Di sini ada layar utama nih ya, layar utama, terus kita pilih ke sini lah, ada latar belakang nih, latar belakang. Nah, di sini udah dipilih di otomatis, sebenarnya teman-teman bisa taikan ke 50%. Nah, kalau ke 100% ini kelihatan banget, jadi agak pusing juga lihat aplikasinya. Teman-teman bisa pilih di 50%, jadi tetap kelihatan tapi agak redup. Kita pilih terapkan.
Oke, sekarang kita coba masuk. Nah, sekarang tetap kelihatan ya wallpaper yang kita setel tuh. Tapi agak redup kalau sudah masuk ke menu. Oke, itulah settingan yang ke-9. Kita lanjut ke settingan yang ke-10 guys. Nah, untuk settingan yang ke-10 buat teman-teman yang nggak suka dengan saran di sini nih ya, menu aplikasi yang terakhir kita gunakan. Nah, ada beberapa orang yang nggak suka, tapi kalau saya lebih suka sih ya. Tapi nggak apa-apa nih ya, yang nggak suka kita matikan aja nih aplikasi yang jajaran 2 jajar sini. Caranya seperti biasa, kita cubit layar depan, kita masuk ke pengaturan, pilih ke lainnya. Setelah masuk lainnya, lanjut pilih layar utama paling atas. Nah, kita lihat, nah di sini ada rekomendasi APL ya. Nah, yang ini kita matikan ya. Nih, kita matikan. Kita coba lihat hasilnya ya. Kita masuk ke menu dan sekarang sudah gak ada ya saran aplikasinya. Sekarang sudah aplikasi menu semua di sini. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang berikutnya guys. Kita lanjut ke settingan yang ke-11, yaitu kita akan menghapus aplikasi-aplikasi yang gak akan kita gunakan atau aplikasi-aplikasi yang gak penting. Karena di HP Poco C75 ini banyak banget aplikasi-aplikasi yang gak pentingnya atau aplikasi iklannya, permainan yang gak penting. Jadi banyak banget. Jadi kita akan hapusin beberapa aplikasi-aplikasinya guys. Caranya kita tekan aja aplikasi yang mau dihapus, tekan lama, nanti muncul tong sampah, kita hapus, uninstall. Kita pilih semua aplikasi-aplikasi yang menurut kita gak akan digunakan ya. Kalau saya aplikasinya ini ya, semua permainan saya akan hapusin. App Paul. Nah, kalau gak bisa, teman-teman bisa dipaksa berhenti aja ya. Hapus pembaruan dan paksa berhenti. Ini semuanya akan saya hapusin ya. Untuk aplikasi-aplikasi yang gak akan saya gunakan, dan teman-teman juga bisa sortir sesuai kebutuhan. Sekiranya dipakai gak usah dihapus, tapi kalau gak dipakai ya mending hapus aja biar memori internalnya lebih luas yang kosongnya, dan ke RAM juga lebih ringan kalau aplikasinya sedikit ya teman-teman. Oke, kita hapusin semuanya. Oke teman-teman, sekarang sudah lebih rapi lah ya. Nih tinggal aplikasi-aplikasi yang pentingnya aja. Jadi aplikasinya makin sedikit dan RAM-nya juga makin ringan, memori kosong lebih luas lagi. Oke, kita lanjut ke settingan yang berikutnya guys. Yang ke-12 yaitu kita akan mengaktifkan kualitas jaringan teman-teman ya, biar kelihatan jaringannya itu bagus atau jelek. Caranya kita masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, pilih notifikasi dan bilas status. Setelah pilih notifikasi dan bilas status, dan di sini ada tampilkan kecepatan ya. Kita aktifkan aja tampilkan kecepatan koneksinya guys. Kalau sudah diaktifkan, nanti di atasnya bakal ada kualitas jaringannya, mau itu WiFi atau data. Jadi kelihatan tuh sinyal bagus atau jeleknya guys. Lanjut ke settingan yang berikutnya guys. Nah, untuk yang ke-13 kita akan membuat tombol pintasan center teman-teman ya. Jadi kalau kita lagi butuh center, bisa langsung cepat menghidupkan center, gak harus nyalakan dulu layar, buka kunci dulu, nyari center dulu ke sini, gak harus ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja buat tombol pintasannya. Masuk ke pengaturan ya. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman cari ini nih ya, setelan tambahan. Nah, setelan tambahan di sini teman-teman bisa pilih ke pintasan gerak ya. Di pintasan gerak sini teman-teman bisa pilih nih ya, hidupkan center nih, hidupkan center. Kita aktifkan aja. Jadi nanti kalau kita lagi butuh center gitu teman-teman ya, ini saat layar mati teman-teman butuh center cepat, teman-teman tinggal klik 2 kali aja tombol ini ya, tek tek nyala langsung, dan klik 2 kali jadi mati lagi ya tombol powernya. Oh, tek tek hidup, tek tek mati. Oke, kalau sudah kita akan aktifkan tombol pintasan yang berikutnya, yaitu tombol kamera teman-teman ya. Masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, masuk ke yang barusan lagi ya, ini setelan tambahan. Di setelan tambahan kita pilih pintasan gerak lagi, dan di sini ada jalankan kamera. Jalankan kamera di sini kita pilih yang tombol volume bawah ya, ini ya. Kalau daya soalnya tadi sudah diaktifkan untuk center ya. Jadi kamera kita pilih tombol daya bawah. Jadi kalau kita lagi menemukan momen-momen penting ya, biar gak harus cari kamera dulu, hidupkan HP dulu, biar langsung cepet, kita tinggal klik aja di sini nih ya, tek tek langsung masuk ke kamera teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung foto ya kalau menemukan momen-momen penting yang cepat gitu ya. Oke, kita lanjut ke settingan yang berikutnya. Nah, untuk yang ke-15 kita akan menambahkan RAM tambahan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum puas dengan RAM bawaannya, teman-teman bisa tambahkan RAM juga. Masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman bisa masuk ke setelan tambahan. Di setelan tambahan sini teman-teman bisa pilih ke ini nih, penambahan memori ya, penambahan memori.
Nah, teman-teman di sini RAM-nya teman-teman bisa tambahkan, mau ditambah 4 GB, 6 GB, 8 GB. Saran saya mending tambahkan yang kecil aja, yang 4 GB atau 6 GB, teman-teman ya. Jadi buat membantu tipis-tipis aja, membuat membantu sedikit biar lebih ringan gitu, teman-teman ya. Dan kalau sudah, teman-teman bisa restart HP-nya, matikan. Oke, kita lanjut ke settingan yang ke-16, guys. Nah, untuk yang ke-16, siapa tahu teman-teman di sini ada yang kurang nyaman dengan warna layarnya, teman-teman bisa atur di sini ya. Masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, pilih ke sini nih ya. Layak tampilan dan kecerahan ya, tampilan dan kecerahan. Nah, teman-teman di sini bisa atur skema warnanya. Nih, mau yang pipit, kalau pipit ini lebih netral, teman-teman ya, atau saturasi atau standar, mau custom. Nah, mau custom teman-teman di sini ya bisa custom. Warna menurut kenyamanan mata teman-teman segimana gitu ya. Nah, teman-teman bisa custom di sini. Terus untuk ininya juga teman-teman bisa atur fontnya atau hurufnya, teman-teman huruf nih. Teman-teman bisa atur di sini ya, kalau sudah ada datanya, kalau sudah tersambung ke internet, teman-teman bisa atur di sini ya, download font-fontnya di sini. Oke, itu untuk settingan tampilan lah ya, tampilan tambahan. Kita lanjut ke settingan yang berikutnya. Nah, untuk settingan yang berikutnya, kita akan menyeting kualitas rekaman layar, teman-teman ya. Jadi saat nanti kita merekam layar di sini nih ya, ini ada rekaman layar ya. Jadi kualitasnya itu lebih bagus dan lebih jernih. Jadi kita akan setting dulu, masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman masuk ke setelan tambahan lagi, dan di sini ada rekam layar nih ya, rekam layar. Nah, di sini teman-teman bisa atur ininya nih ya, kualitas video teman-teman bisa ditaikin mau ke 16 Mbps atau mau ke 8 Mbps juga nggak apa-apa ya, yang penting naik dari yang 6 ini. Terus di sini ya nih, laju bingkainya teman-teman dari 24 pilih ke 60 nih, pilih ke 60 ya, biar lebih smooth dan lebih kualitasnya lebih bagus gitu ya kalau lagi ngerekam layar. Oke, kita lanjut ke settingan yang berikutnya. Untuk yang ke-18 teman-teman, ini settingan ya, teman-teman juga pasti sudah bisa lah ya, settingan keamanan. Jadi buat teman-teman yang sebelum disetting keamanannya, sidik jarinya, pemindai wajahnya, teman-teman bisa aktifkan ya. Masuk ke pengaturan, terus cari sidik jari, data wajah, dan kunci layar. Nah, di sini teman-teman bisa atur ya kunci-kunci keamanan buat HP teman-teman biar lebih aman. Terus untuk yang terakhir ini cuma bonus gitu teman-teman ya, silahkan teman-teman ganti anti goresnya atau tambahkan anti gores yang lebih kuat gitu teman-teman ya, pakai anti gores kaca tempered glass yang lebih tebal dan yang lebih bagus. Jadi kalaupun terjatuh atau terbentur gak takut layarnya pecah gitu teman-teman ya, kalau sudah pakai anti gores, daripada harus bayar beratus-ratus ribu, mending beli anti gores 20.000 aja guys. Oke, itulah beberapa settingan-settingan wajib yang harus kita setting di Poco C75 biar HP-nya makin smooth dan makin enak kita gunakannya guys. Jadi untuk sekarang ini HP-nya makin enak lah ya, makin smooth dan makin responsif. Oke. Nah, teman-teman, jadi itulah beberapa settingan-settingan yang harus kita setting di Poco C75 ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jika videonya bermanfaat tolong minta supportnya, satu kali klik aja tombol subscribe-nya sama tombol like-nya ya guys. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Saya Irfan Sodikin. Oke, bye-bye.